Persekutuan Anak dan Remaja GKI Paulus 25 Jayapura. Salam jumpa kembali dalam pengajaran kelas Taruna untuk edisi Minggu 29 Agustus 2021. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk pengajaran, mari kita satu di dalam doa mohon kasih dan tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kepadamu Tuhan. Kasih dan berkat Tuhan boleh kami nikmati dan rasakan. Tuhan menjaga kami, melindungi kami, menaungi kami dari segala mara bahaya sakit penyakit. Tuhan masih memungkinkan kami untuk boleh ada dan mengikuti pengajaran pada kelas Taruna. Dimanapun kami berada, kami tetap rindu untuk belajar daripada firman-Mu. Beri kami hikmat, kekuatan, dan dengar-dengaran, supaya kami sebagai generasi gereja, generasi bangsa dan negara kami, menjadi kuat, kokoh, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pengajaran kami kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Taruna yang berbahagia, kita masih ada pada tema yang kedua dari 7 macam dosa. Sekilas balik kita untuk dosa yang pertama, hawa nafsu, kita sudah belajar dari 2 Samuel 13 ayat 1-29, kisah asmara Amnon dan Tamar. Dan dosa yang kedua, kerakusan, kita belajar dari Bilangan 11 ayat 1-35, bagaimana perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian ketika mereka ada di padang gurun. Dan dosa yang ketiga adalah ketamakan. Kita belajar dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1-29, kebun anggur Nabot yang dirampas oleh Ahab, Raja Israel saat itu bersama istrinya Isabel. Dan kita akan masuk kepada dosa yang keempat, kemalasan. Kita akan buka Alkitab kita dari 1 Samuel 2 ayat 11-26, anak-anak Eli atau kejahatan anak-anak Eli. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426. Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala lepas, remuk dan segala Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Kan jadi remang pagi dan remang jadi siang terang.
Yesus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita. Taruna yang berbahagia. Kita masuk pada dosa yang keempat adalah kemalasan. Kemalasan. Kemalasan dalam bahasa Inggris sloth atau dalam bahasa Latin asedia. Suatu ketidakpedulian yang utamanya berkaitan dengan hal-hal rohani. Saya ulangi, kemalasan suatu ketidakpedulian yang utamanya berkaitan dengan hal-hal rohani. Jadi, partisipasi kita, keberadaan kita dalam persekutuan ini juga dapat mencerminkan aktivitas kita, apakah kita termasuk orang yang malas atau yang rajin. Santo Yohanes dari Damaskus mendefinisikan kemalasan sebagai suatu kepiluan atau kesusahan hati yang menindas, yang begitu menekan pikiran atau budi seseorang sehingga ia tidak ingin melakukan apa-apa. Sehingga ia tidak ingin melakukan apa-apa. Santo Thomas Aquinas menyatakan kemalasan adalah dosa karena kesusahan hati tersebut menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Baik kemalasan itu sendiri maupun dampak yang ditimbulkan olehnya adalah jahat. Jadi kemalasan satu, ketidakpedulian yang berkaitan hal-hal rohani. Dua, kemalasan menekan pikiran atau budi seseorang sehingga ia tidak ingin melakukan apa-apa. Dan ketiga, kemalasan menghalangi seseorang untuk berbuat baik, baik kemalasan itu sendiri maupun dampak yang ditimbulkannya adalah jahat. Nah, taruna yang Yesus Kristus kasihi, tadi kita sudah mempersiapkan Alkitab kita dari 1 Samuel 2 ayat 11-26. Untuk dosa yang keempat, kemalasan, kita akan mendasari dari 1 Samuel 2 ayat 11-26 tentang anak-anak Eli atau kejahatan anak-anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah anak-anak Eli. Eli adalah seorang imam. Mungkin anak-anak taruna masih ingat kisah tentang Samuel. Ketika Samuel masih kecil, dididik oleh Eli. Orang tua Samuel membawa anaknya kepada Eli. Anaknya adalah Samuel, dibawa kepada Imam Eli untuk dididik. Imam Eli adalah imam besar di Bait Kudus Tuhan di Shilo, sebuah kota di Efraim di sebelah utara Betel. Tempat disimpannya tabut perjanjian yang berisi buli-buli emas, berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang keempat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai imam besar, Eli dibantu oleh kedua anaknya Hofni dan Pinehas
yang juga menduduki jabatan sebagai imam. Jabatan imam adalah jabatan yang paling penting dan sangat istimewa di Israel. Imam bertugas mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberikan berkat kepada umat Israel yang datang untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di bait kudus Tuhan. Saya ulangi, imam bertugas mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat kepada umat Israel yang datang untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Dalam arti kata yang lebih luas, imam adalah wakil atau perantara antara manusia dengan Tuhan. Ya, luar biasa. Seorang imam punya tugas dan dia adalah wakil atau perantara antara manusia dengan Tuhan. Tetapi dalam kedudukannya sebagai imam, kedua anak imam besar Eli, Hofni dan Pinehas tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan imam menurut firman Tuhan. Mereka berdua hidup tidak benar dan melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Saya ulangi, Hofni dan Pinehas, anak-anak imam besar Eli, mereka berdua hidup tidak benar dan melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17 merinci kejahatan mereka. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan firman Tuhan ataupun batasan-batasan tugas dan hak para imam terhadap bangsa Israel. Nah, Alkitab mencatat itu tadi dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17, Hofni dan Pinehas, mereka hidup tidak benar dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan kejahatan mereka adalah orang dursila, tidak mengindahkan firman Tuhan, dan melampaui batas tugas imam terhadap bangsa Israel. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bencana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana atau yang datang ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang atau pembantu imam itu lalu berkata kepada orang-orang yang sedang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Tetapi apabila orang atau bangsa itu menjawab, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah diambil bagimu sesuka hatimu?" Mereka berkata kepada orang-orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak akan aku mengambilnya. Aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Bertambahlah kejahatan anak-anak.
imam besar Eli. Orang dursila tidak mengindahkan firman Tuhan, melampaui batas tugas hak para imam terhadap bangsa Israel. Mereka suka mengancam dengan kekerasan dan memandang rendah korban untuk Tuhan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sangat besarlah dosa kedua imam anak-anak Eli, Hofni dan Pineas itu di hadapan Tuhan. Mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Inilah yang sering umat Israel sampaikan kepada imam besar Eli. Hofni dan Pineas adalah orang-orang dursila yang tidak mengindahkan firman Tuhan, melanggar batas hak para imam, mengancam akan melakukan kekerasan, dan memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah, dari kisah 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26, kejahatan anak-anak Eli, Hofni, dan Pineas ini bagaimana korelasinya dengan dosa yang keempat, kemalasan. Coba kita lihat definisi-definisi dari kemalasan itu, termasuk yang diungkapkan oleh Santo Yohanes maupun Santo Thomas Aquinas. Yang pertama, kemalasan suatu ketidakpedulian yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Kita sudah dapat lihat bagaimana Hofni dan Pinehas tidak peduli kaitannya dengan hal-hal yang rohani. Tadi tidak mengindahkan firman Tuhan. Lalu batasan antara tugas hak para imam terhadap bangsa Israel. Tadi kita sudah dengar apa tugas daripada imam. Tugas imam mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat kepada umat Israel yang datang untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Namun, apa yang terjadi? Mereka tidak mempersembahkan korban, mereka tidak mengadakan doa bagi umat Tuhan, mereka tidak memberi berkat kepada umat Tuhan yang datang menyembah dan mempersembahkan korban, tapi mereka justru mengambil dan tidak menghargai korban untuk Tuhan. Hal lain di situ dikatakan juga menurut Santo Yohanes. Kemalasan suatu kepiluan atau kesusahan hati yang menindas sehingga tidak ingin melakukan apa-apa. Hofni dan Pinehas tidak mau melakukan apa-apa. Dia hanya menyuruh bujangnya mencucukkan garpu bermata 3, mengambil yang ada di dalam kuali atau bencana. Korban itu menjadi milik mereka. Bahkan kemalasan menurut Thomas Aquinas, kesusahan hati tersebut menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Bagaimana orang Israel datang untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di bait kudus Allah. Justru dirusak, justru dihalangi, justru dirampas dengan kekerasan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Dalam arti kata, Hofni dan Pinehas dengan kejahatan yang mereka lakukan, mereka tidak peduli terkait dengan hal-hal rohani,
Mereka suka menindas dan tidak ingin melakukan apa-apa, bahkan menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Dan apa dampak, apa akibat dari dosa, kemalasan, dosa yang telah dilakukan oleh Hofni dan Pinehas yang adalah anak-anak imam besar? Nah, taruna yang berbahagia. Beberapa ayat yang memberikan gambaran kepada kita. Misal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Dalam Amsal pun disampaikan kita si pemalas untuk datang kepada semut dan melihat lakunya. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, kita memiliki jadwal harian. Kita tahu apa yang prioritas. Kita mampu membuka diri dan percaya diri, siap untuk berkarya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah beberapa karakter, beberapa ciri orang-orang yang bukan malas atau rajin. Jadi kalau kita orang-orang yang malas dalam kelompok malas, maka kita tidak memiliki jadwal, kita tidak tahu mana yang prioritas, kita tidak bisa membuka diri, kita tidak percaya diri, dan tidak pernah siap. Atau selalu kita mempunyai argumen atau selalu mempunyai alasan menghindari segala tugas dan tanggung jawab kita. Ini ada beberapa ciri orang-orang yang berseberangan dengan kemalasan. Apa akibat daripada dosa kemalasan? Ada 3. 1, akibat dosa kemalasan suka melanggar peraturan. Bagaimana anak-anak Imam Eli suka mengambil bagian yang seharusnya dikhususkan untuk Allah. Mereka suka mengambil apa yang dipersembahkan, apa yang dibawa oleh umat Israel sebagai korban persembahan selalu diambil oleh anak-anak Eli. Suka melanggar peraturan. Yang kedua, kompromi dengan kejahatan. Imam besar Eli mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anaknya yang bertugas sebagai imam, sebagai seorang ayah terlebih, ia adalah seorang imam menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Tetapi karena kemalasannya membuat ia justru kompromi atau memaklumi pelanggaran itu. Suka melanggar peraturan, kompromi dengan kejahatan. Dan akibat dosa kemalasan yang ketiga, hilangnya berkat dan hak di mata Allah. Allah adalah Allah yang adil. Kekudusannya tidak bisa dihampiri oleh dosa sekecil apapun. Oleh sebab itu, Eli dan anak-anaknya beserta keluarganya kehilangan hak dan berkatnya sebagai keluarga imam. Tidak ada lagi cucu melihat kakeknya. Dan keturunan Imam Eli dipermalukan atau tidak mendapatkan hak di tanah perjanjian. Beberapa nas taruna bisa membacanya. Inilah dosa akibat kemalasan. Kita telah belajar dari firman-Nya dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26 bagaimana kejahatan anak-anak imam besar Eli, Hofni, dan Pinehas, dan akibat daripada kejahatan itu ada 3. Jadi Albert ulangi, dari beberapa pengertian definisi kemalasan itu ada dan tercermin dalam bagian pembacaan firman Tuhan
dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26, bagaimana kejahatan anak-anak imam besar Eli, Hofni, dan Pinehas. Ketidakpedulian mereka berkaitan dengan hal-hal rohani, kelakuan mereka yang suka menindas dan tidak ingin melakukan apa-apa, dan mereka suka menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Itu nampak dalam perilaku yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, kaitannya dengan definisi di atas, dan akibat yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, Hofni, dan Pinehas, akibat dosa kemalasan itu, mereka suka melanggar peraturan, mereka kompromi dengan kejahatan, dan hilangnya berkat dan hak di mata Allah. Taruna yang berbahagia, mari kita ubah karakter kita, ambil bagian dalam persekutuan, supaya kita tidak masuk dalam dosa kemalasan. Kita ada dan mendapat berkat dan hak di mata Allah. Kita menjaga daripada karakter kemalasan. Ciptakanlah suasana yang luar biasa di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kita berbangsa dan bernegara. Kita dimampukan olehnya untuk rajin bekerja, ambil bagian dalam persekutuan, dalam membangun negeri, bangsa dan negara, dan persekutuan kita. Tuhan akan menolong dan menjaga kita daripada dosa kemalasan ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita menyanyi sekali lagi dari pujian Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan, dan apa yang seterusnya. Nyanyian Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pengajaran kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur terima kasih. Firman-Mu telah memberikan pengajaran yang luar biasa bagi kami dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Bagaimana kejahatan anak-anak Eli, Hofni, dan Pinehas yang adalah seorang imam yang mempunyai tugas mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat kepada umat Israel yang datang untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi justru
mereka mengambil korban-korban persembahan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli terkait hal-hal rohani. Mereka suka menindas, mereka tidak ingin melakukan apa-apa karena kemalasan. Dan karena kemalasan itulah mereka juga menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Ya Allah Bapa di sorga, pelajaran bagi kami semua taruna-taruna Kristus. Jauhkan kami daripada dosa kemalasan. Mampukan kami untuk peduli terkait dalam kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani. Sehingga apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, terutama bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan dan kaki kami untuk berkarya. Berkati persekutuan kami untuk saling menjaga, saling menopang. Jauhkan kami dari dosa kemalasan ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah negeri kami ini. Berkati gereja dan persekutuan kami. Berkati keluarga rumah tangga kami, mama dan papa, kakak, adik, seisi rumah tangga. Dimanapun kami berkarya, dimanapun kami ada, Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Terima kasih Tuhan, dan ampuni dosa dan salah kami apabila dalam kehidupan seharian kami juga seringkali diperhadapkan dengan sifat malas. Biarlah pengajaran kali ini memberikan kami motivasi untuk boleh ambil bagian dalam tugas-tugas yang Tuhan telah anugerahkan dan percayakan kepada kami sesuai dengan talenta karunia kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu bagi kami semua. Berkati semua teman-teman kami yang sakit, berkati semua saudara-saudara kami, teman-teman kami yang berduka, tapi juga yang bergumul dalam kesedihan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera-Mu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik taruna yang ada di mana saja yang dapat mengikuti siaran ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Shalom.